Ketemu lagi di hari kedua untuk Entrepreneurship Orientation-nya MOBI Politeknik WBI. Masih bersama dengan saya, Hendra Agustinus Marhun. Saya akan menjelaskan kepada kalian satu hal yang menarik yang sangat sering kita sebutkan di pembelajaran entrepreneurship di Politeknik WBI. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan menjelaskan terkait entrepreneurship and design thinking. Bagaimana entrepreneurship itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya proses berpikir desain. Apa itu proses berpikir desain? Itu yang akan kita bahas di kesempatan pertemuannya kita hari ini. Walaupun saya menjelaskan secara virtual kepada kalian, mudah-mudahan kalian bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Oke, saya sangat senang untuk selalu membuka sesi atau bagian dari penjelasan saya dengan banner yang kami sangat selalu suka untuk baca di Politeknik WBI. Mimpi dari foundernya Politeknik WBI, Bapak Martua Sitorus, is about empowering the youth of Indonesia through entrepreneurial education. So, teman-teman, ini harus kita dalami ketika berkuliah di Politeknik WBI, bahwa yang sangat ingin kita bangun di Politeknik WBI itu adalah terkait dengan bagaimana kalian itu punya kemampuan entrepreneurial yang sangat berguna dalam profesi apapun, dalam aktivitas apapun, dan dalam pekerjaan apapun. So, ini harus bisa selalu ada di dalam mindnya kita, dalam pikirannya kita, sehingga kita bisa terbangun oleh mimpi yang ingin dicapai oleh foundernya Politeknik WBI, Bapak Martua Sitorus. So, agenda hari ini sangat singkat. Saya tidak akan, dan kami di WBI tidak pernah menjelaskan sesuatu itu sangat bertele-tele atau panjang, apalagi dalam konteks virtual seperti ini. Kami akan langsung kepada konteksnya, pada apa yang ingin kita capai. Nah, agenda kita hari ini yang pertama akan bicara tentang apa itu design thinking, apa itu proses berpikir desain, ya, dan bagaimana implementasi dari design thinking yang nanti langsung kita implementasikan kepada konteks aplikatifnya atau praktisnya. Seperti itu, teman-teman sekalian. Entrepreneurship and design thinking. Entrepreneurship dan berpikir desain. Apa yang kalian pikirkan ketika pertama sekali mendengar kata desain? Pasti kalian berpikir tentang cantik, indah, bagus, membentuk, membangun, merancang, seniman. Mungkin itu yang kalian pikirkan pertama sekali ketika mendengar kata desain. Tidak salah. Apa yang kalian pikirkan sebenarnya adalah yang merupakan kalian lihat sehari-hari terkait kata desain. Tapi di Politeknik WBI kita memberikan desain sebagai proses berpikir, desain sebagai alat untuk digunakan di dalam proses perjalanan entrepreneurialnya. Kenapa? Entrepreneurship dan design thinking itu adalah hal yang tidak dapat terpisahkan. Apa yang menyebabkannya? Karena di dalam entrepreneurship, di dalam proses atau mindset entrepreneurial, inovasi itu adalah faktor pendorong utama. Inovasi adalah kekuatan utama dari seorang entrepreneur, dari seorang entrepreneur. Di mana dengan inovasi adalah bagian utama dari engine atau mesin seorang entrepreneur, maka inovasi itu punya peranan yang sangat penting. Sehingga apa yang menghasilkan inovasi itu punya tempat yang sangat penting di dalam yang namanya entrepreneurship. Nah, inovasi adalah hal yang sangat terkait langsung dengan yang kita sebut sebagai proses berpikir design atau design thinking. Oke? Nah, so di Politeknik WBI, design thinking adalah sebuah metodologi, sebuah alat, sebuah pendekatan, sebuah cara berpikir yang tidak kita batasi hanya pada konteks desainer saja. Jadi ini bukan dalam konteks saya mau buat kalian atau kami mau buat kalian menjadi seorang desainer. Tetapi dalam konteks berpikir desain adalah sebuah metodologi, sebuah metode, atau sebuah alat. Nah,
Di sini saya tunjukkan kepada kalian beberapa perusahaan yang merupakan contoh paling sempurna, contoh paling tepat, perusahaan-perusahaan yang sukses mengimplementasikan bisnis mereka melalui pendekatan berpikir desain atau design thinking. Ada Coca-Cola, ada Starbucks, ada IBM, dan ada Nike. Ini bukan endorsing, saya bukan promo perusahaan-perusahaan ini, tetapi perusahaan-perusahaan inilah yang terbukti menjalankan proses berpikir desain di dalam perusahaannya dan kemudian akhirnya berhasil. Nah, apa yang membuat mereka berhasil? Kenapa? Karena mereka menjalankan orientasi menyelesaikan permasalahan. Di mana design thinking itu adalah proses berpikir atau cara berpikir menyelesaikan permasalahan. Dengan cara apa? Dengan cara yang kreatif dan inovatif. So intinya, design thinking is a creative problem solving. Adalah proses menyelesaikan suatu masalah secara kreatif. Nah, inilah engine utama, inilah hal utama yang paling penting dari seorang entrepreneur. Pendorong utama dari seorang entrepreneur. Nah, kenapa design thinking? Design thinking seperti contoh yang sudah saya sampaikan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil menjalankannya, itu adalah sebuah pendekatan human center, pendekatan yang berpusat kepada manusia. Perusahaan-perusahaan yang saya contohkan tadi itu memposisikan dirinya seperti halnya orang-orang yang mereka layani, sehingga mereka mencari tahu, memahami, mengetahui apa yang menjadi permasalahan dari orang-orang yang menjadi target dari perusahaan tersebut, kemudian menyelesaikan permasalahan mereka. So that is design thinking. Ya, nah, di mana design thinking adalah proses atau pola pikir mengembangkan atau membuat sesuatu yang bersifat inovatif untuk menyelesaikan permasalahan orang lain. That is kenapa design thinking kita gunakan di dalam konteks engine power dari seorang entrepreneur. Nah, ini kalian berpikir, wah ini apa? Sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah kalian dengar. Ya, pasti kalian semua merasa bahwa ini belum pernah kalian dengar. But wait, tunggu. Sebenarnya ini hanya tidak pernah kalian bicarakan. Ini hanya tidak pernah kalian obrolkan. Pada dasarnya, proses berpikir desain itu selalu kalian lakukan. Minimalnya adalah ketika kalian menghadapi atau mengalami suatu masalah dan besoknya kalian berpikir untuk tidak mengikuti masalah atau menjalani masalah itu lagi, atau kalian mencoba mencari jalan keluar dari apa yang kalian rasakan hari ini. Sebenarnya itu adalah bentuk sederhana dari sebuah proses berpikir desain. Seperti itu. Sebenarnya berpikir desain ada di dalam diri kalian. So, jadi jangan merasa scary dengan apa yang kita sebutkan sekarang di sini tentang design thinking seperti itu. Nah, design thinking itu berkaitan dengan proses ketika kamu melihat orang lain di posisi dia. Kamu melihat orang lain pada posisinya dia, bukan pada perspektifnya kamu, tapi pada perspektif orang yang kamu lihat. Kamu mencoba memahami apa yang menjadi konteks dari orang tersebut, apa kebutuhannya, apa perilakunya, apa value dari orang tersebut, dan apa permasalahan yang mungkin timbul dari orang-orang tersebut. So, seperti yang saya katakan tadi, dalam konteks yang kita bahas hari ini, design thinking and entrepreneurship, secara sederhana kita mau praktis langsung pada konteksnya. Nah, maka saya punya dua challenge untuk kalian di dalam aktivitas entrepreneurship-nya kita di MOBI hari ini. So, yang pertama, let's do design thinking. Oke, yang pertama itu adalah the persona ideation. Nah, adik-adik, teman-teman sekalian, itu kami akan minta secara acak mencari satu orang untuk kalian ajak ngobrol. Simpel saja. Setiap orang mencari satu orang untuk diajak ngobrol. Setelah bertemu, lalu kalian merencanakan, setelah mendengar penjelasan saya ini, kalian merencanakan untuk bertemu.
langsung boleh Pak. Kalau kemudian kalau ternyata kamu dekat, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu jauh, lakukan secara virtual. Bisa dengan apa Pak? Bisa dengan telepon, bisa dengan voice call, bisa dengan video call, atau bisa dengan cukup dengan chat. Nah, apa yang kalian lakukan? Silahkan untuk ngobrol, bicara tentang apa? Cari tahu tentang lawan bicaramu, seperti di sini. Cari tentang apa konteks dari orang tersebut, apa kebutuhannya, apa permasalahannya, apa perilakunya, dan apa nilai yang dia pegang. Setelah ngobrol, nah, cari tahu itu apa interestnya dia, apa passionnya dia, apa kira-kira deritanya dia, sampai apa permasalahan-permasalahan yang mungkin dia hadapi di dalam kehidupannya dia. Ngobrol terkait hal tersebut. Karena kita punya waktu yang cukup, kalian bisa ngobrol sepanjang mungkin. Tapi jangan lupa ada batasannya, jangan sampai ngalor ngilur tidak jelas seperti itu. Nah, lalu apa setelah itu? Nah, setelah kamu ngobrol, saling bicara, setiap orang bertugas untuk memikirkan dan mencari 3 ide yang kreatif dan inovatif, 3 ide yang akan kamu berikan menjadi hadiah atau gift bagi lawan bicara. Jadi ini setiap orang melakukannya. Jadi kalau saya bicara dengan misalnya Pak Dhani, maka saya harus memberikan 3 hadiah buat Pak Dhani setelah saya bicara. Dan Pak Dhani juga akan ngasih 3 hadiah buat saya. Clear saya rasa ya? Jadi setelah kamu bicara, selesai ngobrol, pikirkan 3 ide yang ingin kamu coba berikan bagi lawan bicaranya kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dia, atau mungkin mewujudkan mimpinya dia, atau mungkin menyenangkan dia. Nah, seperti itu. Itu yang perlu untuk kamu lakukan. 3 ide. Setelah 3 ide itu kamu pikirkan, gambarkan dalam bentuk sketsa sederhana. Gambarkan dalam bentuk sketsa sederhana 3 ide tadi ke dalam kertas. Nah, maka kerjakan pekerjaan yang kamu ini ke dalam kertas HVS. Nah, ketika kamu menggambarkan sketsa sederhana tersebut, jangan lupa untuk membuat fitur-fitur unggulan, fitur-fitur penting dari hadiah yang kamu berikan, yang kamu tuangkan di dalam gambarnya kamu tadi, atau di dalam sketsanya kamu tadi. Saya rasa clear ya. Nanti kita bisa tanya jawab di Google Classroom kalau kamu kurang paham seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan personal ideation and 3 ideas. Sudah? Nah, setelah kamu nanti menyelesaikan 3 hadiah yang kamu berikan kepada lawan bicaranya kamu, sampaikan 3 hadiah tersebut, kirimkan 3 hadiah tersebut kepada dia. Nah, setelah kamu menerimanya, setelah kamu sekalian menerima hadiah dari lawan bicaranya kamu, dari 3 ide yang dia berikan, lakukan penilaian, lakukan review atas apa yang dia berikan kepada kamu dengan cara memberikan emoticon, mulai dari 1 foto sedih, emoticon sedih, 1 mungkin likes kalau ya suka, atau beri 3 tanda senyuman, emot senyum untuk sangat suka. Nah, seperti itu. Lalu kembalikan hasil gift tadi, gambar tadi, jangan lupa untuk capture dulu. Nah, gift tadi kepada lawan bicaranya kamu tadi kembali. Nah, nanti semua hasil pekerjaan kalian itu kami tunggu dan kami bukakan tesnya, tugasnya di Google Classroom-nya kita, dan kalian harus upload hasil kerja kalian terkait 3 ideas atau persona 3 ideation. Nah, seperti itu. Oke, nah itu yang pertama. Itu pekerjaan kita yang pertama. Yang kedua, kita sebut dia dengan speed dating style. Apa itu speed dating style? Nah, yang harus kamu lakukan adalah, nah di sini saya buat sitting, sorry, nanti ini kita ganti peraturannya. Di speed dating style, kamu mencari minimal, ya bukan maksimum ya, minimal 5 orang dari temannya kamu. Nah, ini proses networking teman-teman. 5 orang dari temannya kamu saat ini yang ada di mobil, dan
coba ingat lagi, apa produk yang kemarin kamu tawarkan kepada lawan bicaranya kamu. Jadi ingat, ini kamu ngobrol dengan 5 orang, tidak termasuk dengan lawan bicaranya kamu tadi yang di tugas pertama. Nah, seperti itu. Oke, jadi kamu ingat lagi satu hadiah yang kamu berikan kepada lawan bicaranya kamu. Ya, hanya satu. Jadi nggak usah tiga-tiganya, tidak usah tiga-tiganya, hanya satu saja. Lalu jelaskanlah satu produk tersebut tadi atau satu hadiah tadi itu kepada lawan bicaranya kamu yang 5 tadi. Lalu coba minta feedback dari lawan bicaranya kamu. Coba minta umpan balik, masukan dan saran tentang apa yang kamu berikan kepada lawan bicaranya kamu di challenge pertama tadi. Nah, catat semua masukan, catat semua apa yang sudah kamu dapatkan dari kelima orang tersebut. Gampang ya? Jadi, nanti juga akan ada di GCR apa yang menjadi laporan atas aktivitas yang kamu lakukan dengan the speed dating style. So, itu saja di hari kedua ini. Kita langsung implementasi saja terkait dengan the design thinking and entrepreneurship. Sampai ketemu di hari ketiga, akan ada project yang sangat menyenangkan, luar biasa untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga diri dengan baik di masa pandemi.